Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zelani, dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu teknik analisis skalogram dan cara penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya, selanjutnya itu dan penggunaannya pada apa saja. Baiklah, selanjutnya itu saya langsung saja akan menjelaskan yaitu apa itu teknik analisis skalogram. Jadi teknik analisis skalogram itu adalah sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas, pelayanan sosial dan ekonomi, serta hierarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Metode ini membantu kita untuk memahami bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut terdistribusi di suatu wilayah dan tingkat kepentingannya dalam mendukung pertumbuhan dan aktivitas pelayanan di wilayah tersebut. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja teknik data analisis skalogram ini. Yang pertama itu kita perlu mencari tentang fasilitas yang ada di setiap wilayah, contohnya seperti jumlah penduduk, jenis fasilitas, dan tingkat kelengkapannya. Yang kedua yaitu data ini kemudian diubah menjadi kode 0 atau tidak ada fasilitas dan 1 bisa jika ada fasilitas. Selanjutnya itu data yang sudah dikodekan tersebut disusun dalam bentuk matriks di mana setiap baris mewakili wilayah dan setiap kolom mewakili setiap jenis fasilitas. Kemudian matriks ini dianalisis untuk melihat bagaimana pola penyebaran fasilitas dan hubungan antara wilayah dan jenis fasilitasnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil analisis tadi digunakan untuk menentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan di wilayah tersebut. Baiklah, selanjutnya itu adalah penggunaan teknik analisis skalogram. Biasanya teknik analisis skalogram itu biasanya bisa digunakan untuk merencanakan pembangunan fasilitas baru di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesenjangan yang ada. Yang kedua itu dapat digunakan menganalisis dampak pembangunan fasilitas baru terhadap wilayah sekitarnya. Yang ketiga itu teknik analisis skalogram ini bisa juga digunakan untuk penelitian akademis tentang pola perkembangan wilayah dan distribusi fasilitas pelayanan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teknik analisis skalogram ini. Kelebihannya itu yang pertama adalah mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh orang awam sekalipun. Yang kedua yaitu perhitungan skalogram ini relatif mudah dan dapat dilakukan dengan menggunakan software dengan statistik standar. Yang ketiga yaitu skalogram dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data seperti data nominal, data ordinal, dan data interval. Yang keempat yaitu teknik analisasi ini menghasilkan visualisasi yang jelas dan mudah dipahami seperti diagram batang dan dendrogram. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teknik analisis skalogram ini. Yang pertama itu skalogram teknik analisis ini sensitif terhadap outliers atau yaitu data yang jauh berbeda dari nilai-nilai dalam dataset. Yang kedua itu teknik ini membutuhkan data yang lengkap dan akurat untuk menghasilkan hasil yang reliable. Yang ketiga yaitu sulit untuk menginterpretasikan hasil pada dataset yang kompleks. Pada dataset yang kompleks, skalogram bisa sulit untuk diinterpretasikan. Yang terakhir yaitu meskipun mudah dihitung, skalogram membutuhkan pengetahuan statistik dasar untuk interpretasi yang tepat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.